Capek banget ya, harus terus ngalahin rasa takut tiap kali mau ngelangkah. Capek banget harus terus nyingkirin ketakutan yang ada di dunia ini tiap kali bicara soal yang ada di depan sana. Ya, aku lagi ngomongin diri aku sendiri. Yang makin kesini, aku cuma bisa hidup dengan perasaan takut tanpa tahu alasan satu persatunya itu kenapa. Saat perasaan takut itu muncul, rasanya aku pengen berhenti dan gak ngapa-ngapain lagi. Rasanya aku lebih memilih untuk mundur aja daripada harus terus maju. Dan aku gak bisa ngebayangin kalau ketakutan yang aku khawatirin akhir-akhir ini tiba-tiba terjadi gitu aja. Bisa dibilang aku bukan orang yang kuat. Kuat akan bantingan, kuat akan hantaman, kuat akan beban banyak. Ya, selemah manusia kecil yang kadang-kadang bisanya cuma ngerengek dan mengadu. Please, siapapun yang ada di dekatku sekarang, aku cuma butuh sandaran ternyaman malam ini. Aku butuh pelukan tulus kalau apa yang aku takutkan saat ini gak akan terjadi. Dan aku butuh seseorang yang bisa bilang kalau semuanya akan baik-baik aja. Di sini, aku mau bercerita, sekalian ngobrol bareng kalian semua, yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya ya. Dengan judul, Aku dengan Segudang Rasa Takut. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Days Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use your phone so you enjoy, okay? Kamu pasti ngerti banget kalau ini bukan bicara soal takut akan kegelapan, takut akan ketinggian, takut akan hal-hal yang menyeramkan dan menegangkan, takut akan kesendirian ataupun takut berada di tempat yang berbahaya. Sama sekali bukan. Ketakutanku malam ini hanya soal hidupku di masa depan. Aku butuh keberanian yang besar untuk bisa mengambil keputusan yang dirasa itu adalah benar-benar keputusan yang tepat untuk hidup aku saat ini yang sedang aku jalani dan untuk hidup aku di masa depan. Aku butuh waktu yang gak sebentar untuk bisa memulai, kemudian sampai aku bisa menatanya dengan perlahan, dan sampai akhirnya aku pun harus bisa berdamai dengan diri aku sendiri dan dengan keadaan yang kadang gak pernah memihak. Perasaan takut itu datang tentu bukan karena aku yang mengundang atau aku yang meminta dia hadir. Tapi dia yang hadir gitu aja sampai membuat aku benar-benar gak bisa berjalan dengan percaya diri ke jalan menuju masa depan aku. Aku kira ini hal yang mudah untuk dilalui karena katanya jalan hidup ini sebenarnya simpel. Emang benar-benar sederhana. Tapi yang rumit itu adalah apa yang aku rasain, apa yang ada di pikiran aku. Dan yang paling rumit adalah ketika hati dan pikiran aku sering berselisih tanpa tahu solusi. Ya, akhir-akhir ini aku benar-benar lagi takut ngadepin hidup aku sendiri yang kedepannya gak tahu bakal kayak gimana. Aku sering kepikiran tentang kira-kira kedepannya bakal gimana ya. Aku bakal bisa gak ya? Kira-kira usahaku bakal sia-sia atau bakal membuahkan hasil ya. Aku takut gak bisa bangun lagi kalau ketemu kata gagal.
Aku takut ngejatuhin harapan besar orang tuaku. I'm tired of the situation. Dan ini pasti berakhir dengan bertemu kata insecure, overthinking sampai gak bisa tidur semalaman, merasa khawatir, dan bahkan gak percaya sama diri sendiri. Aku bukan manusia sempurna yang bisa mencegah pikiran itu untuk gak datang 100% ke diri aku sendiri. Aku gak bisa mengelak atau berlagak sok kuat, ya karena itulah yang aku rasain sekarang. Tapi di sisi apa yang aku rasain saat ini, aku sadar apa yang aku lakuin ini terus berlarut-larut dengan rasa takut dan terus bertahan dengan perasaan takut yang ada adalah gak sepenuhnya dibenarkan. Aku pernah dengar beberapa kalimat dari Ustadz Hanan Attaqi yang katanya, kamu punya Allah yang maha mengurus semuanya. Jadi untuk apa kamu merasa takut dan khawatir soal masa depan? Seketika aku benar-benar ngerasa salah. Seketika hati aku benar-benar kesentuh karena selama ini aku berjauhan dengan ketenangan menghadapi hidup hanya karena menggenggam ketakutan dan kekhawatiran yang jelas-jelas apa yang terjadi di depan sana itu bukanlah urusan kita. Itu urusan Allah yang maha mengatur semuanya. Ya, meskipun lagi-lagi pikiran itu semua datang, aku seharusnya bisa menerima dengan dibarengi pikiran yang tetap positif. Seharusnya aku bisa membangun kepercayaan diri terhadap diri aku sendiri itu lebih kuat lagi. Seharusnya aku bisa lebih yakin bahwa apapun yang terjadi di depan sana adalah bagian dari perencanaan Allah juga. Ya, seharusnya aku bisa lebih tenang menghadapi masa depan dengan membuang rasa takut yang ada, supaya jalan hidup ini bisa baik-baik aja. Lagi-lagi, kita cuma manusia biasa yang sedang dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik kan? Yang terus berusaha untuk memperbaiki apa yang dirasa salah sebelumnya. Yang terus berusaha untuk bisa ikhlas dan ridho atas apapun yang terjadi, ya kan? Sekalipun itu hal yang pahit banget. Ya, aku rasa aku harus ngerubah perasaan ini. Meskipun rasanya gak gampang, dan meskipun perlahan, tapi yang penting ada usaha untuk merubahnya. Karena mau bagaimanapun, aku ngerasa aku gak bisa hidup di bawah ketakutan yang ada terus-menerus. Kita boleh berencana, tapi rencana Allah itu jauh lebih indah kan? Kita boleh ngeluapin apapun yang kita rasain, tapi di sisi itu tetap yakin bahwa Allah selalu ngasih satu paket masalah dengan solusinya, ya kan? Kita boleh ngerasa takut atau khawatir soal yang ada di depan sana, tapi kalau berlarut-larut dan berlebihan, kita juga tahu itu bukan hal yang baik kan? Setelah aku cerita di sini, pikiranku cukup jernih. Hati aku ngerasa lega seenggaknya. Kamu boleh cerita apapun di sini. Aku yakin kita pasti bisa melewati semua fase pahit dengan baik, fase sedih, atau fase yang menakutkan sekalipun. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Bye-bye.